Aku belum melihat Daxia. Daxia, bangkitlah. Jangan tenggelam, jangan pernah tenggelam. Kamu terlalu terburu-buru. Kamu ingin memaksanya matang. 3 juta tahun kemudian Kaisar Roh Jahat Bintang. Bagaimana jika aku malah membunuhnya? Aku sudah bertanya pada Yao. Dia bilang dia ingin memilih jalan tercepat, Heng. Lagi pula, bukankah aku sedang mengawasinya? Inikah Kaisar Roh Jahat Bintang? Sepertinya dia tidak kehilangan akal. Ini baru tahap pertama. Kamu sekarang hanya punya bentuk tanpa jiwa. Telan ini kamu akan mengalami kehidupan Kaisar Roh Jahat sebelumnya. Jika tersesat di dalamnya dan tidak ingat siapa dirimu, kamu akan menjadi monster yang hanya tahu membunuh. Sebenarnya kakak perempuan sedikit berharap kamu tenggelam. Kalau begitu kamu hanya akan menjadi milikku sendiri. Tidak akan pernah merindukan Daxia lagi. Mari kita mulai. Ah. Sudah memakan sesama sebelum lahir. Terlalu mesum. Hahaha. Kamu melukai sesama tanpa rasa bersalah. Bai Yao, kamu benar-benar tersesat. Bagaimana ini mungkin? Yaoer, bangunlah. Kamu tidak seharusnya berada di sini. Kembalilah ke keluargamu. Bagaimana dia tahu itu Bai Yao? Ini adalah ingatan sejarah yang terjadi pada Kaisar pertama. Ingatan telah diubah. Zhou Tianyi tidak mati sama sekali. Monster macam apa dia ini? Aku bangun, aku tidak ingat apa-apa. Sepertinya aku tidak tersesat. Kamu beruntung bertemu dengan bangsawan yang kuat. Orang mulia. Lin Wanhu. Dia tidak ingin kamu tahu. Aku juga tidak bisa mengatakannya. Ayo kita temui rakyatmu. Statistik pendaftaran telah berakhir. Rencana awal 3.000 orang. Pendaftar aktual 8.000 orang. Terlalu banyak, risikonya terlalu besar. Tidak bisakah kita menyaring sebagian lagi? Banyak yang dikirim langsung oleh veteran 100 tahun lalu. Keturunan tidak bisa menolak. Bai Yuan, keponakan terkasih. Bagaimana kabar Xiao Yao belakangan ini? Baik-baik saja, terima kasih atas perhatianmu. Mulai sekarang apapun permintaannya, Daxia harus mengerahkan segalanya untuk memenuhinya. Dia telah berkorban terlalu banyak untuk Daxia. Yaoer tidak punya keinginan materi. Satu-satunya harapannya adalah agar Daxia semakin baik. Hahaha. Tanpa Ouyang Xuan. Bagaimana ini mungkin? Selain tubuh sia-sia ini, menulis seperti ini terlihat seperti orang munafik. Tidak akan mundur, begitu marah lalu hilang begitu saja. Benar-benar menyia-nyiakan kebijaksanaan tetua Ouyang. Lumpur busuk tidak bisa menempel di dinding. Kalian diam, jangan memfitnahnya lagi seperti kalian memfitnah Xiao di internet. Tetua Ouyang gugur demi negara. Sebagai anak tunggal, dia berhak tinggal untuk melanjutkan keturunan. Omong kosong, anak pahlawan seharusnya pergi ke medan perang. Orang-orang bodoh dari Daxia itu datang. 8.000 orang pergi mati. Masih ingin terkenal dengan menginjak-injak kita.
Berapapun banyak yang dikubur itu tetaplah kuburan. Negara cantik punya satu orang dengan bakat level SL. Cukup untuk menghancurkan semua arogansi level SSS. Bukan hanya negara cantik, ku dengar negara Sakura juga punya monster SL. Aduh. Untung kita sudah kabur duluan. Kalau tidak tahu bagaimana kita akan mati jika bertemu monster seperti ini. Silakan duduk rajaku. Gaya yang seharusnya dimiliki. Tetap harus dimiliki. Menghadap kaisar. Mengapa tidak ada raja atau panglima tertinggi yang terlihat? Oh, maksudmu orang-orang besar yang sebenarnya. Mereka sekarang mungkin sedang tidur nyenyak di wilayah masing-masing. Atau sibuk memperebutkan wilayah. Jangan salah paham, rajaku bukan tidak mengakui dirimu. Tapi kekuatanmu saat ini baru bintang 5 alam penghancur langit. Di mata mereka, tidak ada bedanya dengan bayi yang baru menetas dan butuh disuapi. Dengan kata lain, mereka mungkin bahkan tidak peduli padamu. Oh, begitu ya, lalu apakah ujian global sudah dimulai? Akan dimulai besok. Kau tidak perlu kembali ke Daxia. Nanti aku akan membuka jalur khusus untukmu. Awalnya aku tidak ingin memberitahu kalian. Takut merusak semangat juang. Tapi demi kelangsungan hidup, harus kukatakan, negara cantik dan negara Sakura. Monster macam ini tak terkalahkan di tingkat yang sama. Bisa menghancurkan kalian semua yang berperingkat SSA. Setelah masuk usahakan menjauh dari mereka. Aku tahu ini mengejutkan, tapi monster macam ini dihasilkan melalui cara yang sangat kejam. Menguras potensi kehidupan, dipaksa matang. Mereka melakukan modifikasi tidak manusiawi 30 tahun lebih awal. Ini sendiri adalah sebuah dosa. Penghinaan terhadap kehidupan. Daxia kami tidak mau melakukannya. Tidak rela melakukannya. Lebih malu lagi untuk melakukannya HMPH. Mungkin Sereng itu memiliki kekuatan mengerikan. Tapi mereka tidak punya masa depan. Seperti balon yang ditiup paksa. Mungkin akan meledak sebelum mencapai alam pemindah gunung. Mereka hanyalah barang habis pakai yang menyedihkan. Hei, aku bilang ini masalah besar apa sih? Sereng kedengarannya memang mengintimidasi ya. Takut apa sih? Jangan takut, nanti juga ada yang urus mereka. Haha, suster kunci. Dengar nada bicaranya. Kau berencana melawan SR sendirian? Melindungi saudara-saudara dari serangan. Benar, suster kunci. Bagaimana kau akan mengurus mereka? Apa kau akan menatap mereka sampai mati dengan lingkaran hitammu? Suster kunci tenang seperti anjing tua. Setelah masuk aku akan memeluk erat pahamu. Tunjuk kemana, pukul ke sana. Hahaha, baiklah. Semuanya kembali dulu besok. Jam 12 siang berkumpul di Pulau Selatan. Gutian, ikut aku sebentar. Tianer, setelah masuk uji coba, jangan hanya mementingkan diri sendiri. Fokuslah pada melindungi sesama warga. Sebagai orang yang berbudi luhur, kamu harus memimpin. Mengerti? Aku mengerti ajaran ayah. Aku akan selalu mengingatnya. Aku tidak boleh mati. Aku tidak boleh kalah dari Xiao. Aku akan membunuh semua sampah itu. Ternyata tidak punya sayap. Aku pikir akan berevolusi menjadi punya sayap. Sayap adalah organ tingkat rendah yang berevolusi saat kemampuan kultivasi belum dikuasai. Manusia telah memahami cara terbang. Gen secara alami akan berevolusi ke arah energi dan kekuatan fisik. Kamu telah menyelesaikan lompatan kehidupan. Perasaan mengendalikan ini luar biasa. Secara bawaan berdiri di posisi tak terkalahkan. Kecepatan kultivasi meningkat beberapa tingkat. Tingkat kehidupanmu saat ini adalah 1,5. Sudah bisa mengendalikan energi langit dan bumi secara awal. Tidak perlu khawatir kehabisan sumber. Jika semua orang di Daxia bisa berevolusi ke tahap ini, Daxia akan benar-benar tak terkalahkan di planet biru. Aku tidak menyangka kamu akan punya pikiran seperti ini. Budi baik guru dalam menciptakan kembali diriku. Bagaikan memelihara hidupku yang kedua. Boleh aku bertanya nama kehormatan guru? Namaku sangat sederhana. Panggil saja Chen. Terima kasih guru. Karena kita sudah menjadi guru dan murid. Aku punya satu permintaan. Setelah memasuki ujian, tahanlah ketajamanmu. Jangan mudah memperlihatkan tingkat kehidupanmu saat ini. Dan esensi kekuatanmu. Jika tidak, itu akan menarik perhatian beberapa keberadaan di atas. Dan kemudian menyeretku. Rendah hati, aku telah melalui neraka penghancuran dan penataan ulang. Hanya agar nama keluarga Ouyang bergema di... Kenapa kau memanggil Bai Yao? Bagaimana bisa makhluk asing menyelinap masuk? Makhluk asing macam apa? Nenek moyangku juga datang untuk berpartisipasi dalam persidangan dengan sungguh-sungguh. Kau tahu dia adalah naga kecil dari klan laut. Putri-putri, tolong jaga aku setelah kau masuk. Ahahaha, maafkan aku semuanya. Aku terlambat. Ouyang Xuan, dia benar-benar datang.
Mengapa dia terbang? Tidak, itu adalah kekosongan nol. Aku benar-benar tidak bisa melihatnya. Rasanya sangat berbahaya, tidak menggunakan energi apapun. Bagaimana ini mungkin? Ini sudah di luar akal sehat. Orang baik, perubahan ini agak menarik. Aku benar-benar tidak bisa melihatnya. Apa aku S-rank? Jelas-jelas kamu tidak sekuat aku. Sudah terlalu lama di dasar laut. Otakmu kemasukan air. Dunia ini luas, segala macam hal ada. Mengerti tidak? Paman, bolehkah aku mendaftar untuk ujian sekarang? Aku sedang berkultivasi sebelumnya. Sebelum anakmu melanjutkan proyek keluarga Ouyang. Paman, keluarga Ouyang hanya kamu mengambil risiko, tetap di belakang. Itu adalah hak yang ayahmu pertaruhkan nyawanya untukmu. Ya Xiao Xuan, pewarisan keluarga adalah masalah besar. Jangan gegabah. Terima kasih atas perhatian kedua paman. Yakinlah aku punya kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Jika ayahku masih hidup, pasti dia tidak ingin aku menjadi pengecut. Masuk ke alam rahasia, jangan memaksa. Tujuan utama adalah bertahan hidup. Dimengerti paman baik, ayo berangkat. Apa benar-benar tidak datang? Ujian global kali ini berbeda dari biasanya. Atasan juga akan mengirimkan hakim. Mereka memintaku untuk menjadi hakim. Tapi aku tidak mau pergi. Aku ingin memberikan kesempatan ini padamu. Kenapa ini berarti? Kamu memiliki otoritas tertinggi di tanah ujian. Selama kamu tidak merusak aturan inti, kamu hampir bisa melakukan apa saja sesukamu. Misalnya kamu tahu, saat kamu keluar nanti, kekuatanmu pasti akan meningkat beberapa tingkat. Atasan tidak bisa melihat bahwa kamu telah digantikan? Tentu saja bisa. Tapi aku akan menjelaskannya. Aku akan bilang kamu adalah asisten kerjaku. Bagaimana, masuk akal kan? Baiklah. HMPH. Pasukan udang dan Jenderal Kepiting memang datang cukup banyak. Dari mana munculnya barang asing yang bukan manusia, bukan hantu ini? Kau berani menggonggong di hadapan Daxiaku? Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu pertama kali aku masuk. Hahaha, orang Daxia sudah gila. Dasar kampungan bahkan tidak tahu apa cacing yang bagus. Kesombonganmu membuatku tidak sabar untuk mencicipi. Bagaimana rasanya darahmu? Apakah kamu ungu kentang mempermainkanku? Apakah berdandan seperti Tano bisa menakutiku? Hahaha, pertanyaan yang bagus. Kentang ungu berkata itu benar-benar mirip. Hahaha, bagus sekali. Selama kamu masih bisa tertawa sekarang, tertawalah sepuasnya. Kalian semua orang Daxia akan mati di dalamnya. Tidak ada yang tersisa. Kamu benar-benar mengatakan apa yang ingin aku katakan. Bukan hanya negara cantik. Semua orang yang bukan dari Daxia yang hadir akan mati di dalamnya. Berani sekali negara beruang kami tidak punya dendam terhadap Daxia kalian. Apa urusan kalian dengan negara cantik dengan kami? Hati-hati, bencana datang dari mulut. Kudengar kalian menyebut diri kalian bangsa pejuang. Siapa yang memberi gelar itu pada kalian? Kalian pantas mendapatkannya. Cepat lihat permukaan laut. Alam rahasia telah terbuka. Para penguji yang bertarung, dengarkan perintahku. Masuklah sesuai urutan. Ark. Tempat yang bagus untuk mengubur orang. Serangan pengecut itu adalah Ouyang Xuan dari Daxia. Semua anggota aliansi, dengarkan perintahku. Prioritaskan pembunuhan orang Daxia. Jangan sisakan satu pun. Darahnya adalah milikku. Semua orang Daxia berkumpul di sini, jangan membunuh sembarangan. Arp. Sialan kau bajingan. Kapan lagi masih meraba-raba? Ujian belum dimulai. Dilarang bertengkar. Siapakah dirimu sebenarnya? Bukan peserta ujian. Aku adalah wasit ujian kali ini. Wasit bercanda. Ujian 100 tahun sekali. Tidak pernah ada wasit yang bertingkah aneh. Kalau berani lepas saja topengmu.
Semuanya jangan tertipu olehnya. Dia hanya punya perubahan di alam hancur kosong. Itu berkat kompas di tangannya. Benar-benar rebut kompasnya. Dia hanya punya satu orang serang bersama. Mulai pengadilan. Menurut peraturan ujian, mereka yang tidak menghormati wasit akan didiskualifikasi. Sialan wasit ini benar-benar raja neraka. Aku tidak bisa menyinggung mereka, aku jelas-jelas mendengar ada orang Daxia tadi. Kau juga meragukannya. Kenapa kau tidak membunuhnya? Ini tidak adil. Benarkah? Mungkin aku salah dengar. Hahaha, wasit agung bijaksana. Sakura kecil, telinga mana yang kau dengar orang Daxia kami meragukanmu. Jangan memfitnah, wasit agung adil dan tegas. Kami teguh mendukung keputusan wasit agung. Gunakan semua kekuatanmu, cari tahu latar belakang wasit ini dengan jelas. Dan juga tablet itu, segera hubungi kuil di dalam negeri. Periksa kitab kuno apakah ada catatan tentang wasit. Benda tak berwujud, atau ciptaan dewa, menarik air ini semakin keruh. Kenapa Laugu tiba-tiba muncul dengan wasit seperti ini? Ini mungkin bukan lagi sekadar ujian biasa, melainkan permainan di mata beberapa keberadaan berdimensi tinggi. Apakah masih ada yang keberatan sekarang? Baiklah, kalau begitu aku akan mulai membacakan aturan ujian. Tetes halo semuanya. Selamat datang di kompetisi ujian Lansing S5. Ujian kali ini ada pembaruan versi. Kami telah melakukan beberapa penyesuaian kecil. Yang menarik pada aturan, mohon perhatikan baik-baik. Pada versi sebelumnya, kalian bisa menjelajahi dan mengumpulkan hadiah langsung di berbagai tempat rahasia. Namun untuk menambah keseruan dan kedalaman strategi, musim S5 telah membatalkan mekanisme ini. Semua hadiah dan harta karun yang telah ditentukan sebelumnya, telah dikumpulkan oleh staf kami yang lucu. Sebelumnya, semua hadiah akan dibagikan secara serentak saat perhitungan akhir. Berapa banyak yang bisa kamu dapatkan? Semua tergantung pada berapa banyak kristal yang kamu pegang. Setiap orang mendapat satu buah awal. Jika ingin lebih kamu bisa merampas dari orang lain. Atau memenangkan mini game. Semakin banyak kristal semakin melimpah hadiahnya. Hahaha, peningkatan kultivasi teknik bela diri tiada taraf. Bahkan pelayan cantik dan uang tunai dalam jumlah besar semuanya ada. Apakah ada yang tidak mengerti? Apa-apaan ini? Kenapa tiba-tiba diubah menjadi pengumpulan kristal? Apa itu kristal? Bisakah itu meningkatkan kekuatan? Sangat mudah jika hadiahnya adalah uang tunai. Kristal adalah kupon penukaran. Tidak adil untuk mencapai level terakhir. Kita sama sekali tidak bisa meningkatkan kekuatan dalam ujian. Seberapa kuat kita masuk, sekuat itu kita keluar. Lalu untuk apa kita masuk? Dulu masih bisa dapat rejeki nomplok. Sekarang masuk hanya untuk memberi bintang emas pada SS rank. Terutama dua monster rank itu. Siapa yang bisa mengalahkan mereka? Sampah A rank tidak punya teman. Diam sekumpulan sampah. Jika ada yang perlu disalahkan, salahkan diri kalian sendiri karena terlalu sampah. Yang kuat bertahan, yang lemah tersingkir, itu sudah sewajarnya. Menurutku mekanisme ini sangat bagus. Wahai hakim yang bijaksana, berbicara tentang keadilan dalam ujian. Sungguh menggelikan betapa naifnya. Setiap orang dilahirkan dari titik awal yang tidak adil. Mengapa aku bisa memiliki kekuatan level SL? Sedangkan kalian hanya bisa merangkak seperti semut di tanah. Hanya takut akan dirampok. Cepat serahkan kristal itu dengan patuh. Cari sudut dan berdoa agar bisa hidup sampai akhir. Semuanya tenang saja. Permainan ini kaya dan penuh warna. Tidak hanya menguji kekuatan, lebih banyak bergantung pada keberuntungan. Sekarang mari kita mulai mengumumkan aturan permainan babak pertama. Babak pertama selesai dimuat. Nama permainan, Pesta Warna Battle Royale. Setelah hitung mundur berakhir, kulit semua orang akan berubah secara acak menjadi merah, oranye, kuning, hijau. Salah satu dari 7 warna, cian, biru, ungu. Perhatian, 6 dari 7 warna am. Ternyata memang begitu. Pertunjukan untuk menyenangkan atasan di arena binatang. Hanya hiburan peradaban tingkat 2. Keberuntungan, aku terlahir sebagai anak kesayangan surga. Dalam hal keberuntungan seumur hidupku belum pernah kalah dari siapapun. Sialan, keacakan terlalu kuat. Keunggulan kekuatan telah dilemahkan. Hahaha, keacakan yang bagus, kekuatan yang hebat tidak ada gunanya. Nenek moyangku pasti beruntung. Bulan lalu aku baru saja memenangkan 5 juta. Bandingkan keberuntungan denganku. Saudaraku, 5 juta mungkin menghabiskan seluruh keberuntunganmu seumur hidup. Keberuntungan telah habis. Wasit yang terhormat, apakah orang yang tereliminasi akan ditransmisikan keluar dari alam rahasia? Akan mati? Akan ada pemberitahuan dalam 15 menit. Selama periode ini warna dapat diubah dengan sentuhan. Waktu dimulai. Hijau pasti warna aman. Hijau melambangkan kehidupan. Omong kosong, hijau adalah racun. Menurutku kuning. Kuning melambangkan cahaya. Kuning-kuning dekat dengan emas. Adalah jalan menuju surga. Merah harus pilih merah. Merah besar benar. Merah melambangkan darah panas. Kemenangan, bahkan jika aku mati aku mengakuinya. Tenang, jangan bertaruh semua pada merah.
Bagaimana jika merah adalah warna berbahaya? Jika tidak bersatu, pasti ada di antara kita yang tersingkir. Bagaimana bisa begini? Benar-benar bertentangan dengan tujuan awal ujian. Aku teringat sebuah rumor yang pernah dikatakan ayahku. Senior Ziki, apa yang dia katakan? Ayahku berkata seluruh bintang biru adalah arena permainan. Semua yang terjadi dipandu oleh kehidupan yang lebih tinggi dan tidak diketahui. Ujian ini juga sama. Kita mungkin sudah lama menjadi mainan untuk mereka tonton dan nikmati. Apakah Dewan Tetua sudah membalas? Apa sebenarnya yang terjadi? Tetua Dewan bertanya kepada orang misterius. Makhluk misterius itu berkata ada peradaban tingkat tinggi yang menonton secara langsung. Dan menyuruh kita untuk tidak peduli pada apapun, jika tidak bencana yang tak terbayangkan akan datang. Peradaban tingkat tinggi. Alien. Andai Bai Yao ada di sini, dia pasti punya cara untuk membawa kita melewati ini dengan aman. Ya, dia bahkan bisa menyusup ke markas musuh yang berbahaya itu. Dia pasti bisa memahami aturan ini. Bai Yao, jika itu kamu, apa yang akan kamu pilih? Bai Yao, guru, warna apa yang berbahaya? Apakah kamu tahu, permainan ini pernah terjadi di peradaban lain. Warna berbahaya saat itu adalah ungu. Bagaimana jika ungu berubah kali ini? Apakah ada cara yang lebih aman? Sudah kubilang ya, memang begitu. Planet kita berwarna ungu. Ungu melambangkan bahaya yang diberikan pada planetmu. Semuanya tenang, dengarkan aku, warna berbahaya adalah ungu. Kita hanya perlu menghindari ungu, agar semua orang bisa lewat dengan aman. Yang Xuan, apakah kamu serius? Bagaimana kamu tahu? Kamu tidak bisa bicara sembarangan. Ini menyangkut nyawa. Bagaimana jika ungu adalah warna aman? Kita akan kehilangan banyak saudara. Aku hanya berharap kalian bisa mempercayaiku. Sekali saja, bagaimana? Aku adalah saudara kalian. Aku mengalirkan darah leluhur Daxia sepertimu. Aku tidak akan menyakiti kalian. Percayalah padaku, kumohon. Ouyang Xuan, apakah kamu yakin? Meskipun kamu biasanya sombong, kali ini aku merasa ungu adalah warna berbahaya. Aku percaya padamu. Aku juga merasa warna berbahaya adalah ungu. Apakah kalian masih ingat Pendeta Agung Lin Nianchu yang pergi ke perbatasan mencari Bai Yao? Apakah dia sangat berbahaya? Apa warna rambut dan matanya? Ungu-ungu. Benar, ungu melambangkan bahaya. Jadi warna bahaya pasti ungu. Nona naga kecil itu benar-benar pandai berimajinasi. Tapi dia menebaknya dengan benar. Aku merasakan aura yang sama pada Ouyang Xuan. Ada apa dengannya? Karena dia sekarang juga berada di level kehidupan 1.5. Seorang buronan bernama Chen dari kampung halaman kami membantunya. Tapi Chen ini bukan orang baik. Pasti ada motif tersembunyi. Sebaiknya kamu ingatkan dia. Baik, kami akan mendengarkan Ouyang Xuan. Aku yakin dia pasti punya keyakinan penuh. Dia tidak akan mempermainkan nyawa semua orang. Aku yakin Ouyang Xuan tidak akan memilih warna ungu. Saudara Ouyang, kami mengandalkanmu. Percayalah pada Ouyang Xuan. Kakak Ouyang, kami percaya padamu. Jangan pilih warna ungu. Kakak Ouyang, kakak Ouyang. Terima kasih semuanya. Tersisa 6 menit. Semua jenius S-Rank ke atas ikut aku merebut warna. Diturunkan ke sesama warga ungu. Berulang-ulang, sampai semua orang terlepas dari warna ungu. Sebelum bertindak, serahkan dulu warna kalian masing-masing. King tua putramu punya gaya kepemimpinan yang hebat. Begitu cepat membuat keputusan. Benar-benar mewarisi ajaranmu. Tianer memang hebat, lebih kuat dariku. Tapi aku bukan pemimpin yang cakap. Jika bukan karena kesalahanku. Sudahlah King tua. Jangan bicara lagi. Biarkan yang lalu berlalu. Tetua Agung pernah berkata, arahkan cahayamu ke masa depan. Karena matahari esok akan lebih indah. Kalian berdua tidak boleh bertukar di kubu sendiri. Kalau mau hidup, tangkaplah pecundang dari kubu lain. Seharusnya pergi ke tempat sampah seharusnya berada. Waktunya tiba. Sekarang aku akan mengumumkan warna bahaya. Warna bahaya adalah ungu. Apakah kalian menebaknya dengan benar? Hehehe, hitung mundur dimulai. 10 tidak aku ungu. Tolong aku 9 enyahlah. Jangan sentuh aku 87. Lindungi kubu. Hentikan mereka 6543. 21 permainan berakhir. Pembersihan dimulai.
Hahaha. Ouyang Xuan. Ouyang Xuan, Ouyang Xuan, Ouyang Xuan. Tidak akan terulang lagi. Aku sudah bilang untuk bersikap rendah hati. Kamu telah menarik perhatian pihak atas. Aku tidak akan memberimu informasi lagi. Dimengerti, guru. Hadiah telah dibagikan. Selanjutnya aturan permainan kedua. Para pemenang beruntung. Baiklah, kita bertemu lagi. Setelah pesta warna yang menyenangkan dan mendebarkan, semua pasti tidak sabar untuk mengikuti yang berikutnya. Hehe, permainan kedua adalah permainan tim. Bernama timbangan pengorbanan. Semua orang akan dibagi secara acak ke dalam dua kubu merah dan biru. Berdiri di atas nampan timbangan super besar. Setelah 30 menit, sistem akan melakukan pembersihan kecil-kecilan pada nampan yang lebih tinggi. Jadi berusahalah agar nampan tempatmu berada menjadi lebih berat dan lebih rendah. Cara menambah berat bukan dengan menambah jumlah orang, melainkan membutuhkan seseorang untuk secara sukarela melompat ke dalam lahar yang mengerikan. Oh, semakin tinggi bakat peserta uji coba, semakin besar berat yang bertambah saat melompat. Setiap orang di kubu pemenang akan mendapat hadiah 5 keping. Tips hangat, hanya yang melompat secara sukarela yang dihitung. Mendorong orang lain tidak berlaku. Semoga beruntung semuanya. Ada lagi yang tidak jelas? Wasit yang terhormat. Artinya saat permainan berakhir, semua orang di nampan yang lebih tinggi akan dibersihkan, benar begitu? Apa yang terjadi jika melompat ke lahar? Apa yang terjadi jika melompat ke dalam lahar? Membuat kalian lenyap seketika. Bukankah ini jelas-jelas menyuruh kita mati? Sekalian saja kau bunuh kami semua sekarang. Pengorbanan macam apa itu? Aku tidak akan ikut lagi. Kalau berani bunuh semua dan biarkan kami keluar. Kami tidak ikut lagi. Aku tidak mau lagi pemurnian dunia. Ini benar-benar tempat pembantaian. Kita hanyalah babi dan domba yang menunggu disembelih. Cepat hubungi Dewan Tetua. Tanyakan pada orang misterius itu. Apakah ada cara untuk menyelamatkan para kebanggaan dari kubu kita? Bagaimana ini? Anak-anak di dalam. Kita benar-benar seharusnya langsung menyerah saja. Bahkan jika dikutuk seumur hidup oleh rakyat, lebih baik daripada mati. Kita benar-benar tidak seharusnya terpengaruh oleh opini publik. Apalagi mencari tetua kedua untuk mengubah keputusan. Mari kita lihat dulu. Mungkin masalahnya tidak separah itu. Hahaha. Tidak benar. Mengapa semua orang dari Daxia berada di pihak merah? Kecurangan yang terang-terangan. Wasit, kau harus memberi penjelasan. Apa yang Daxia berikan padamu sampai membunuh? Aturan sudah sangat jelas. Berubah secara acak menjadi merah dan biru. Karena ini acak, maka probabilitas apapun mungkin terjadi. Hahaha, sudah dengar, kalian yang menyedihkan, mengerti apa itu acak? Aku tidak tahu apa yang kamu banggakan. Apa kamu tidak tahu bahwa kamu akan segera musnah? HMPH. Kalau begitu mari kita lihat siapa yang mati duluan. Baiklah HMPH Ting. Mari kita lihat pihak mana yang lebih rela mati. Permainan ini apakah kalian yang mengaturnya? Di ronde sebelumnya kalian tidak ada yang mati. Sekarang kalian memperlakukan semua orang seperti orang bodoh lagi. Gajah, jujurlah. Kalau tidak, jangan salahkan kami jika kami berbalik melawanmu. Harus ada penjelasan. Kalau tidak, ketiga tetua akan datang sendiri ke Yanjing untuk meminta penjelasan. Bukankah kita sudah lama saling mengkhianati? Apa gunanya mengatakan ini sekarang? Kalian pantas untuk diperintah. HMPH, sia-sia saja hatiku yang besar untuk sia tidak mati. Jika bukan karena takut kedua belah pihak akan hancur.
Sudah lama aku menyerang, menemukan bahwa kekuatan tidak cukup lalu bermain licik. Sekarang masih punya muka untuk bertanya pada kami? Benar sekali, rencana licik kami. Wasit berpihak pada kami. Kesal ya hahaha. Bagus sekali Dewan Tetua juga menonton. Percayalah mereka akan segera memberi tanggapan. Tetes permainan dimulai. Wow. Hahaha. Monster ubi ungu. Otakmu tumbuh otot. Aturan bilang, yang mendorong tidak dihitung. Memperlihatkan IQ. Lalu bagaimana kalau kembali? Menurutmu di pihakmu ada yang mau mati sendiri? Wasit yang terhormat. Kalau waktu habis dan tidak ada yang melompat, apakah seri? Kalau begitu semua akan mati? Tidak bisa menunggu lagi. Kau atur orang untuk coba melompat. Mike Jim. Ah jangan, tuanku mohon. Sekarang aku akan mengirim kalian turun. Keluarga kalian di penjara besok semuanya dihukum mati. Tidak ada yang tersisa. Jika memilih untuk berbakti, mereka akan mendapatkan pengampunan. 32. Yang pertama adalah peningkatan kelas B sebesar 1 poin. Yang kedua adalah peningkatan kelas A sebesar 2 poin. Semakin tinggi bakatnya semakin tinggi pula poinnya. Sudah lihat? Kalian yang menyedihkan. Inilah yang disebut efisiensi. Kenapa di pihak kalian semua sampah pengecut yang takut mati? Tidak ada satupun yang berani berbakti. Apa yang kalian tunggu? Bukankah sudah waktunya membayar hutang pada Daxia? Hutang apa pada kami? Hutang apa pada Daxia? Hutang apa? Tidak usah dikatakan membantu umat manusia melawan klan roh jahat. Daerah terpencil kalian itu, jika bukan karena Daxia menanggung beban, kalian bahkan tidak mampu makan. Hahaha, serigala bermata putih. Tertawa saja, kenapa tidak tertawa lagi? Saat perang besar di perbatasan kalian di mana? Kami berjuang mati-matian di garis depan. Kalian bersenang-senang di rumah. Apa kalian tidak merasa bersalah? Siapa yang menyuruh kalian melawan? Berpura-pura jadi penyelamat. HMPH yang menyerang adalah perbatasan kalian. Apa urusannya dengan kami? Berpura-pura bermoral tinggi memeras kami. Saat roh jahat menyerang kalian, kapan kami tidak segera memberikan dukungan? Hahaha, sudahlah. Kalian hanya takut jika bibir hilang gigi akan kedinginan. Mengatakan begitu mulia, bukankah itu demi diri kalian sendiri? Kalian juga tahu bibir hilang gigi akan kedinginan. Sudahlah, membuang-buang air liur dengan orang seperti ini tidak ada gunanya. Terhadap kalian hanya ada pemusnahan. Menarik, sungguh menarik. Orang-orang Daxia membersihkan sekutu dari piringan peluru tembaga. Tanpa ampun, hahaha, tapi kalian punya waktu untuk melampiaskan amarah. Lebih baik pikirkan cara menyelamatkan diri. Tidak akan sampai akhir. Kita hanya perlu menyingkirkan 1 atau 2 orang rendahan lagi. Untuk menghapus semua 8.000 pasukan elit kalian kan? Hahaha, orang-orang Daxia hanya bertengkar di dalam negeri. Bahkan tidak punya keberanian untuk melompat. Masih keturunan naga. Hahaha, semuanya tenang. Jangan terpancing. Pasti ada jalan. Tidak ada pengecut di antara kita. Saudaraku, tolong jaga ibuku. Di kehidupan selanjutnya, kita akan menjadi orang Daxia lagi. Hentikan. Gutian. Negara cantik terkutuk. Sakura kecil terkutuk. Aku akan menunggumu di jalan menuju alam baka. Ayah ibu anakmu tidak berbakti lagi. Mulai sekarang kalian semua akan menganggap setiap pemuda Daxia sebagai putra kalian sendiri. Aku sudah siap mati saat mendaftar. Selamat tinggal semuanya saudara-saudaraku. Obor warisan ini kupercayakan pada kalian. Aku tidak akan menjadi beban lagi. Jangan melompat lagi.
Ah, jangan berpikir untuk bunuh diri. Ternyata pilihanmu saat itu tidak salah. Mereka semua adalah orang yang layak dilindungi. Kamu juga sudah melihatnya, bahkan jika bukan aku saat itu pasti ada orang lain yang akan menggantikannya. Daxia tidak pernah kekurangan pahlawan yang rela berkorban. Tidak heran kakakku saat turun ke dunia manusia, memilih untuk tinggal di negara Daxia. Ternyata memang ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Makhluk rendahan bicaralah. Kenapa diam saja? Kalian barusan bukannya sangat pandai bicara? Ayo kita lihat siapa yang lebih tidak takut mati. Kalian semua hanyalah sekumpulan sampah. Benda yang tidak berguna sama sekali. Oh, sungguh mengharukan. Pahlawan Daxia. Hahaha, kalian para serangga bodoh. Jangan-jangan kalian berpikir naif bahwa kami hanya punya 2 umpan meriam itu? Sejujurnya kukatakan pada kalian, di antara 5.000 kontestan kita 2.000 adalah umpan meriam. Mereka semua adalah sampah yang tidak berharga. Perhatikan baik-baik para perayap Daxia. Tragis, pengorbanan apapun adalah emosi yang tidak efisien dan tidak berguna. Kekuatan sejati adalah kendali mutlak. HMPH. Bodoh. Tim 3 melompat. Ah. Kapan itu terjadi? Kenapa kami tidak tahu? Mungkinkah saat mendaftar? Pemeriksaan kesehatan astaga, apakah ada chip kalian di kepala kami juga? Benar-benar tidak ada bedanya dengan binatang buas. Menanamkan chip kepatuhan di kepala orang sendiri. Metode gila ini bahkan lebih buruk dari ras roh jahat. Gu King, singkirkan kemunafikanmu yang sok benar. Kamu hanya tahu, anak-anak Xia Agung akan segera mati semua. Kamu marah karena tidak berdaya. Hahaha. Berkorban demi negara adalah kehormatan mereka. Organisasi akan memberikan santunan terbaik. 1 orang mencapai keabadian. Seluruh keluarga naik ke surga. Ini sangat omong kosong. Negara terbentuk karena rakyat. Kalian menyakiti rakyat seperti ini tidak takut mendatangkan malapetaka? Daxia sebelumnya untuk menyelamatkan putramu. Bukankah juga melancarkan perang itu? Apa hakmu untuk menggurui? Anjing, tenanglah. Mereka sengaja memprovokasimu. Nanti aku akan selesaikan perhitungan dengan mereka. Hahaha. Terdiam, di mana semangat keputusasaan tadi? Daxia tidak punya orang pengecut. Teriakan saja. Hahaha. Jika kalian 8.000 orang sampah benar-benar bisa melompat semuanya, aku tidak keberatan mengaku kalah, berani tidak? Orang-orang kami, sudah ada 6 saudara yang berinisiatif melompat. Selanjutnya giliran kalian memberikan kontribusi kan? Bagus, sangat bagus. Dengan keras dari kejauhan. Art. Bagaimana dengan kalian? Melompat turun atau mati? Seluruh rakyat Kekaisaran Ying Agungku, dengarkan. Dilarang melompat turun. Kehormatan kalian sedang disaksikan oleh seluruh kekaisaran. Gunakan nyawa kalian untuk menyeret orang-orang Xia Agung ke neraka bersama. Bunuh anjing-anjing ini. Sudah lama ingin membunuh kalian semua. Tidak mungkin. Ini masih kekuatan yang bisa dikeluarkan oleh alam pemecah angkasa. Monster macam apa dia sebenarnya?
Sialan orang ini memang ancaman yang lebih besar dari Xiao. Jauh lebih besar apa yang telah dia alami selama 2 bulan terakhir ini. Mengapa dia begitu kuat? Tidak perlu menebak. Pemuda ini telah menerima baptisan peradaban tingkat kedua. Tingkat kehidupannya sekarang jauh melampaui kalian. Ini bukan sesuatu yang bisa ditutupi oleh bakat. Ini adalah penindasan mutlak pada tingkat kehidupan. Syukurlah, syukurlah. Mekanisme ujian kali ini telah berubah drastis. Bukan lagi sekadar pertarungan kekuatan. Kita juga bisa membunuhnya dengan mengandalkan aturan permainan. Jika tidak, penampilan orang ini sekarang berbeda dari pemuda yang paranoid dalam ingatanku. Penuh kebencian. Astaga, kehidupan Ouyang Xuan seperti mendapat cheat. Jelas-jelas Xiao adalah cetak biru sang takdir. Apakah aku salah memegang naskah? Ngomong-ngomong, apa yang sebenarnya dilakukan Yao Zi? Apakah dia benar-benar duduk di kursi kuning milik klan roh jahat sambil menonton pertunjukan? Sialan. Makhluk hidup level 1,5 menghadapi cermin penghancur ruang biasa level 0,7. Sejak awal ini adalah naga yang memandang rendah semut. Perbedaan tingkat kehidupan tidak dapat ditutupi oleh kuantitas. Ternyata kamulah monster yang sebenarnya. Tapi seberapa kuat dirimu lagi? Hahaha. Bisakah kamu mengubah aturan permainan sesuka hati? Begitu hitungan mundur berakhir, 8.000 rekan senegarimu dari Daxia, semuanya akan dimusnahkan tanpa ampun. Bagaimana kamu monster bisa menyelamatkan mereka? Saksikan kehancuran. Pergi 6 orang bukan untuk orang lain. Demi kita bisa bertahan hidup. Sang penguasa akan memberkati jiwa kalian. Pergi 12 orang. Jika aku masih hidup setelah ini, keluarga kalian akan aku yang urus. Hahaha. Aku beri kalian waktu 3 detik. Pergi 12 orang. Kalau tidak aku sendiri yang akan memusnahkan kalian semua. Kenapa orang-orang kita sudah berkorban? Kau tidak berhak memerintah kami. Benar, orang yang kami korbankan tidak kalah banyak dari kalian. Sekarang giliran orang-orang kalian sendiri kan? Mau menjadikan kami batu loncatan? Jangan harap. Kalau berani habisi kami semua sekarang juga. Mari kita mati bersama. Kami bukan budakmu. Saudara Ouyang, sudahlah. Waktu tidak banyak. Saudara-saudaraku, aku tahu langkah ini sulit. Sulit untuk mengambil langkah ini. Ye Wu Feng, jangan bicara lagi. Kau dengar aku? Kembali aku hanya butuh 1000 nyawa. Untuk menukar 70.000 saudara lainnya agar tetap hidup. Ye Wu Feng, aku tahu kalian semua takut. Aku juga takut, sangat takut. Takut akan rasa sakit sesaat itu. Takut tidak akan pernah melihat keluarga lagi. Beberapa hal harus dilakukan oleh seseorang. Saat Sekte Zizao membuat perjanjian dengan Martir Qintian, bukankah dia takut? Bukankah para leluhur kita yang tak terhitung jumlahnya di negeri asing? Mereka tidak takut. Mereka juga takut. Tapi mereka tahu lebih baik jika mereka tidak berkorban secara sukarela. Sebanyak 8.000 dinasti Xia, tulang punggung masa depan akan terkubur. Di bawah aturan dingin ini, melangkah lebih dulu. Jika ada saudara atau saudari yang bersedia mengikutiku Ye Wu Feng, hanya 1000 orang sudah cukup. Tidak, membangun keabadian. Kalau begitu mundur saja. Aku lihat kalian sekumpulan sampah ini mau menghalangi aku dengan apa? Hahaha. Sudah terlambat. Dinasti Xia kalian, sudah terlambat. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja, kalian terlalu lamban. Hancur lebur saja. Biarkan aku pergi, aku bisa menambah 2 poin. Minggir, aku S-Class. Menambah 10 poin lebih berharga darimu. Jangan berdesakan, antre. Cepat lompat, waktu hampir habis. Daxia akan abadi. Yang berbaju biru itu anakku. Xiao Lei, ayah bangga padamu selamanya.
Level S. Dia adalah jenius yang hanya muncul sekali dalam 10 tahun di sekolah kita. Antre, mereka mengantre untuk berkorban. Hahaha. Ada apa ini? Wah. Hahaha. Kenapa waktu wasit tidak bergerak? Halo semuanya, sudah lama tidak bertemu. Maaf sekali ya. Tadi sistemnya mengalami sedikit gangguan kecil. Aku juga tidak berdaya untuk menjamin keadilan permainan. Sistem ini memutuskan untuk menambah waktu 20 menit lagi. Oh celang. Sekarang jam 7 kurang 1 menit. Terkejut tidak? Aneh tidak? Kamu sudah keterlaluan. Tadi orang di atas masih mengirim pesan bertanya ada apa. Mengapa seenaknya mengubah aturan? Kamu bilang saja aku baru saja mengambil alih. Belum terlalu mahir. Tadi tidak sengaja salah pencet. Baiklah, semoga saja bisa mengelabui mereka. Tidak adil, curang, kecurangan yang terang-terangan, gangguan sistem, menipu hantu wasit ini terang-terangan memihak. Dacia, aku ingin mengadu padamu. Mata itu terlalu dingin. Tidak mungkin, Bai Yao. Bertengkar denganku tidak ada gunanya. Aturan adalah aturan. Daripada mengeluh, kalian lebih baik peduli dengan hitung mundur. Guking, kalian punya cara yang bagus. Apakah wasit ini kalian yang atur? Ya, ada apa? Apa yang bisa kalian lakukan padaku? Dacia, dengan kemampuan apa pantas menjalin hubungan dengan peradaban tingkat tinggi? Di mata mereka kalian hanyalah mainan merayap. Sama-sama, jika kami adalah serangga, apa bedanya kalian dengan kutu? Dacia, jangan terlalu senang dulu. Mei Shizi, kami belum bertindak. Inti budaya negara Sakura kami sama sekali tidak perlu menggunakan cara kasar seperti chip. Datanglah agar orang tunduk. HMPH, cuci otak. Negara yang menyedihkan, cuci otak jika patriotisme disebut cuci otak. Lalu orang-orang di Daxiamu yang baru saja melompat. Apa jadinya mereka? Kalian berdua turun. Dacia, kalian adalah pengkhianat yang diburu semua orang. Berdiri di sini. Selama melangkah maju, kalian akan menjadi pahlawan. Keluarga kalian akan diurus dengan baik. Kenapa tidak mau? Jika tidak mau, aku akan mengantar kalian sekarang. Kerabat kalian juga akan segera diusir dari negara ini. Pikirkan tanpa perlindungan kita. Apakah 100 keluarga akan membiarkan mereka pergi? Gongsun Jie Jiang Ye. Akar kalian ada di Xia. Jika kalian masih punya sedikit hati nurani, jangan lakukan hal yang membuat kerabat sedih dan musuh senang. Haha, jangan lupa, ayah kalian mati di tangan orang Xia. Xia masih menyimpan perintah pengejaran terhadap kaum kalian. Kesempatan untuk mengubur musuh sepenuhnya ada di depan mata. Apakah kalian akan mengecewakan roh ayah kalian di surga? Musuh ayahku. Kalianlah musuh itu. Kalian yang telah mencelakai ayahku. Kalian munafik. Orang-orang Daxia yang berdarah dingin tidak bisa dimaafkan. Daxia, kalian akan menyesalinya. Pengkhianat anjing, masih menjijikkan bahkan setelah mati. Binatang pantas menjadi abu. Lebih dari 700 orang kita telah berkorban. Sekarang giliran kalian untuk menebusnya. Saudara-saudara dari Gereja Suci Tiongkok, bertahanlah. Jangan lupakan lawan bersama kalian adalah Xia Agung. Jangan pernah mengorbankan poin untuk mereka. Jangan penuhi keinginan orang Xia Agung. Para petinggi negara kalian pasti tidak ingin kalian menonjol. Saudara-saudara di seberang, jangan naif. Para tetua negara kalian sudah lama mencapai kesepakatan dengan kami. Tindakan yang menargetkan Xia Agung bisa meletus kapan saja. Jika kalian menonjol sekarang itu berarti bunuh diri. Tahan napas dan teruskan. Baiklah, kalau begitu kalian akan tinggal di sini selamanya.
Saudara Ouyang, tenanglah, jangan gegabah dulu, mereka terlalu banyak. Jika mereka bersatu dan menyerang balik, saudara-saudara kami yang lain akan terkena dampaknya, akan sepenuhnya mengacaukan rencana. Ada yang tidak beres, mereka pasti berencana melakukan serangan di detik terakhir, membuat kita lengah. Sangat mungkin, kawanan reptil licik ini. Berapa banyak kartu truf yang kamu pegang, yang rela berkorban? Begitu aku memberi perintah, sisa 2.300 prajurit akan mengorbankan segalanya dalam sekejap. Hebat, teknik mendidikmu sungguh menakjubkan. Haha, kapan kamu akan mengajariku? Ini adalah kesetiaan mereka kepada Kekaisaran Sakura Besar. Semangat Bushido yang tertanam di jiwa, bukan teknik mendidik. Aku salah bicara. Kalau begitu, tunggu 30 detik terakhir. Perintahkan, biarkan mereka semua berkorban. Mungkin tidak cukup, bakat ke seluruh, tenang. Aku juga akan menyiapkan beberapa kartu truf di saat-saat terakhir. Kekaisaran Beruang, Gereja Suci dan Negara Kanguru juga sudah memilih orang. Pengorbanan tidak akan pernah memberi kesempatan bangsa Xia untuk bangkit kembali. Baik, asalkan bangsa Xia bisa dimusnahkan. Tidak ada yang tersisa, tidak masalah berapa banyak orang kita yang hilang. Mulai sekarang. Maksudmu bagaimanapun juga, jumlah total kita harus melebihi bangsa Xia. Kalau begitu kita bermain terbuka dengan mereka. Bagaimana jika bangsa Xia akhirnya meledak? Atau wasit tidak sengaja lagi? Risikonya terlalu besar. Masuk akal, bagaimanapun juga kartu trufku bisa dibuka kapan saja. Semua samurai Kekaisaran Sakura Besar, dengarkan perintah demi kejayaan Kekaisaran. Persembahkan tubuh, pikiran, dan kehendak kalian untuk Kekaisaran Sakura Besar yang agung. Pergilah demi Kekaisaran. Hidup Kekaisaran Sakura Raya. Hahaha. Semut-semut Xia Agung. Kesabaran kalian sungguh. Kenapa berhenti bergerak? Menyerah melawan? Ayo. Tutup mulut baumu itu. Dasar idiot ungu. Kau mau apa dariku? Urus saja urusanmu sendiri. Mulut keras, aku bermain terbuka dengan kalian. Lihat bagaimana kalian akan menerimanya. Kasten, perintahkan orang-orangmu bergerak. Sekarang Tuan Pengantar Jenazah. Poin kita sudah jauh melampaui mereka. Apakah kalian bodoh? Kamu pikir orang Daxia akan diam saja? Mereka menunggu kesempatan terakhir. Kau ingin mencelakakan kita semua? Pergilah sesuai janji perlakuan. Aku akan memberitahu tetua. Terlalu lambat. Berani berlama-lama lagi, aku akan memusnahkan kalian semua. Aku akan menangkap keluargamu dan memberikannya pada anjing. Tidak bisa menunggu lagi. Saudara-saudari, mereka bermain dengan nama. Kalau begitu bermain dengan nama. Ayo kita bertarung dengan mereka. Ibu, anakmu akan pergi ke Jinzong. Di kehidupan selanjutnya, aku akan tetap menjadi anakmu. Ujianku ini tidak mempermalukan Daxia. Rekan-rekan Daxia, ingat namaku Ye Xuang. Datanglah menemuiku di masa depan. Bawalah sebotol anggur yang enak. Aku adalah seorang yatim piatu. Tidak perlu mengingat namaku. Aku pergi. Orang gila, sekelompok orang gila ini. Mereka berniat untuk mati bersama kita. Turun dengan tergesa-gesa. Semua tindakan untukku. Bertindak segera. Segera pengantar jenazah. Apakah kebangkitan yang baru saja kamu sebutkan benar-benar nyata? Aku bersumpah itu benar-benar nyata. Rafael bisa menjadi saksi. Dia akan mengumpulkan jejak kehidupan kalian. Kami bertiga tetua memiliki mukjizat peradaban tingkat tinggi. Pasti bisa membuat kalian terlahir kembali. Ya, kemuliaan dimensi tinggi dan artefak suci bersama-sama. Sudah dengar? Cepat bertindak, kalau tidak, kita semua akan tamat. Aku butuh poin, aku butuh poin. Jangan hanya naikkan yang kelas B. Naikkan semua kelas A dan S untukku. Metode reinkarnasi apa itu? Benarkah? HMPH tentu saja palsu. Tidak menipu mereka. Apakah rakyat jelata ini akan rela menjadi korban? Karena kalian semua tidak mau bergerak, maka tinggallah di sini selamanya. Tidak. Kami pilih pihak merah. Ampuni kami.
10.000 pedang. Jangan takut Yue. Kakak Yao. Maaf Kakak Yao. Aku mengecewakanmu. Bertindak cepat, bertindak. Badai biarkan orang-orangmu juga naik. Beritahu mereka, 3 tetua akan membuat mereka terlahir kembali. Selesai. Kenapa kamu belum bertindak? Yaozi sialan. Kamu bersembunyi di mana? Jangan cari, aku sudah mengendalikan otakmu. Dasar mesum, memantaiku 360 derajat setiap hari. Kapitalisme terkutuk. Hei, jangan bertele-tele. Bertindak cepat, Yaozi bilang. Jika kamu tidak pergi sekarang, kamu benar-benar akan mati di sini. Bahkan urat nagamu akan dicabut. Jangan rendam anggur. Aku adalah satu-satunya putri. Aku tidak mau pergi. Ada yang tidak beres dengan orang yang takut mati ini. Kenapa dia pergi begitu saja? Hehe, pasti ada udang di balik batu. Putri ini bertaruh.